amalan. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Mari kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa-sisa umur kita ini, mari kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak melakukan amal soleh. Dan kita jangan mengandalkan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengandalkan kebaikan Allah, mengandalkan ridha, rahmat dan karunia Allah, supaya keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus berusaha untuk mencari keridhaan Allah, rahmat dan karunia Allah tersebut. Kita harus berusaha dengan bertakwa, dengan mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita tenang, padam, tentram kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kereta api, kalau berjalan di atas rel, insya Allah aman, selamat. Tapi kalau berjalan di luarnya rel, celaka. Kita berjalan harus di atas rel, relnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita harus mengikuti contoh dari salafus salih, yaitu orang-orang soleh terdahulu, yaitu Rasulullah dan sahabatnya. Kita harus berusaha mengikuti mereka. Dalam keadaan miskin, hidup pas-pasan, maupun hidup kaya. Di waktu kita kaya, di waktu kita miskin, di waktu kita sakit, sehat, senang maupun susah, kita harus selalu berusaha jalan di atas rel, di atas aturan Allah, di atas aturan Nabi SAW. Karena kehidupan ini sementara, kehidupan ini akan kita tinggalkan. Kehidupan ini bukan kehidupan yang abadi. Kekayaan tidak bisa mengekalkan kita di dunia ini. Kekayaan tidak bisa membuat kita hidup abadi di dunia ini. Jadi kita harus berusaha dengan bertakwa. Dan bertakwa ini dalam setiap keadaan. Karena kita ini yang namanya orang yang bertakwa ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang kafir. Kalau orang kafir diberi kekayaan terus, diberi kekayaan, nanti disiksa oleh Allah, disiksa di akhirat selama-lamanya. Kalau orang yang beriman diuji sama Allah, kadang diberi hidup pas-pasan, kadang diberi hidup kekurangan, kadang sampai ngutang-ngutang. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bubar solatnya, jangan sampai bubar keimanannya, jangan sampai bubar ketakwaan kita kepada Allah karena dunia, karena harta, karena dunia. Jangan sampai kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberi kekayaan, dilulu dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan jabatan, itu belum tentu dicintai, belum tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka akan disiksa nanti di akhirat yang selama-lamanya. Jadi kita jangan menganggap kalau diberi kekayaan itu dicintai Allah. Jangan. Kebanyakan manusia begitu. Kalau diberi kekayaan dianggap Allah cinta. Kalau hidupnya pas-pasan, miskin, dia sudah bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ingat, kita harus ingat pertolongan Allah itu dekat. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibersihkan dosa-dosa kita, untuk dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersangka buruk. Kadang orang bersangka buruk. Justru kita kalau tidak pernah dikasih hidup pas-pasan, dikasih hidup miskin, yang hidupnya ini pas-pasan kadang sampai hutang-hutang, justru itu meragukan. Mungkin kalau melihat ayat ini belum tentu bisa masuk surga, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini di dalam firman-Nya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Jadi justru kalau orang hidupnya dari muda, dari anak-anak sampai meninggal dunia kaya terus, justru meragukan apakah dia bisa masuk surga ini. Kalau kita lihat ayat ini, Allah akan mencoba, menguji. Jadi orang-orang yang masuk surga ini tidak sembarangan, dipilih, diseleksi. Sampai di mana keimanannya, sampai di mana ketakwaannya, sampai di mana betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keikhlasannya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang menyembah Allah karena ada maksud-maksudnya saja. Kalau maksudnya tidak dipenuhi, buyar sholatnya, buyar ibadahnya, buyar ketakwaannya, gara-gara dunia. Kalau dunianya tidak diberi, dia sudah marah, dia sudah bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masa depannya sengsara di dunia sampai ke akhirat. Gara-gara tidak mau beriman, bertakwa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya di dalam setiap keadaan, selalu. Padahal Allah sudah mengingatkan ini di dalam firman-Nya, supaya kita perhatikan ini. Karena setiap manusia ini pasti diuji. Tidak selalu kita ini hidup kaya, tidak selalu hidup kita ini senang, tidak selalu kalau kita mau dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana keimanan kita ini? Ada orang yang diberi kekayaan terus, dilulu. Seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun itu kekayaannya luar biasa, 1000 tahun, tidak pernah sakit, sehat terus. Kekayaannya besar, luar biasa. Tapi kalau di akhirat sengsara selama-lamanya, buat apa? Jadi kita ini harus bersangka baik. Cintanya Allah itu bukan dari harta. Kadang-kadang orang menilai kalau hartanya banyak dicintai Allah. Kalau punya pangkat, jabatan dicintai Allah. Belum tentu. Kadang mau dihancurkan oleh Allah dengan harta itu. Kadang mau dihancurkan oleh Allah dengan pangkat-pangkatnya itu, dengan jabatannya itu. Kadang mau dihancurkan oleh Allah dengan
yang kelihatannya menyenangkan dirinya, padahal itu menyengsarakan nanti. Jadi sesuatu yang kita pandang ini sering salah. Kadang kita memandang, wah ya kalau diberi kekayaan itu bakal menyenangkan, bakal membahagiakan. Belum tentu. Banyak orang-orang yang disengsarakan dengan kekayaan, dibikin disiksa dengan kekayaannya, disiksa dengan pangkatnya, disiksa dengan jabatannya. Banyak. Sehingga dia lupa dari Allah, sehingga tidak pernah ke masjid, sehingga tidak mau bertakwa kepada Allah, lupa, sehingga tersiksa selama-lamanya di akhirat. Jadi jangan kita ini berprasangka kalau diberi kekayaan berarti Allah cinta. Ini kebanyakan manusia seperti ini. Jangan sampai kita seperti itu. Cintanya Allah ini bukan dari kekayaan, uang, bukan. Kekayaan yang sebenarnya ini kekayaan hati. Kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ini tidak bisa dibeli. Kekayaan yang sebenarnya, kalau kita mau menghitung pemberian Allah ini luar biasa, tidak bisa kita hitung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari badan kita, tangan kita, alhamdulillah, yang paling terbesar, alhamdulillah kita masih diberi hidayah, masih mau datang ke masjid, masih mau ruku, masih mau sujud, masih mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, masih mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan yang sebenar-benarnya, yang luar biasa, yang insya Allah akan kita panen. Panennya di akhirat nanti. Panennya di akhirat nanti. Kalau kita bertakwa dengan ikhlas di setiap keadaan, di setiap waktu, kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, kita selalu bersangka baik kepada Allah, insya Allah nanti kita panen luar biasa di akhirat. Jadi mari kita perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kita harus ingat firman Allah ini. Allah sudah berjanji akan menguji. Kita harus betul-betul bertakwa di setiap keadaan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya insya Allah saja, semoga saja ujian itu sebentar, setelah itu diberi kekayaan langsung. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Kalau Allah mau memberi kekayaan sekejap. Orang yang hari ini miskin, bisa saja Allah jadikan kaya seminggu lagi atau besok. Orang yang hari ini sengsara, melarat, kalau Allah jadikan kaya sekejap, bisa. Jadi kita jangan menghina, jangan meremehkan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hari ini tidak mampu. Kadang dia sampai ngutang-ngutang buat makan, buat belanja. Jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita remehkan. Perlu kita perhatikan ini. Ini perlu kita perhatikan. Kadang-kadang buat makan tidak ada uang. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita remehkan. Yang dia hari ini melarat, miskin, kekurangan, mungkin seminggu lagi dia jadi orang kaya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Karena kekayaan yang sebenar-benarnya itu hanya Allah, hanya milik Allah. Manusia hanya dititipi. Orang yang hari ini kaya, mungkin seminggu lagi dia jatuh miskin, jadi orang melarat. Sekejap. Kalau Allah berkehendak sekejap. Jadi kita kalau diberi kemampuan oleh Allah, jangan sombong, jangan meremehkan orang miskin. Dan ini pelajaran. Kadang orang yang diberikan hidup pas-pasan, kekurangan, dia dibuka sama Allah mata hatinya. Dia bisa tahu orang-orang di sekelilingnya yang pelit sama dia, yang sombong,
yang tidak mau membantu sama dia di waktu dia jatuh, di waktu dia miskin, di waktu dia keadaan tidak ada. Dia bisa tahu mana orang-orang yang jahat, mana orang-orang yang baik. Dia bisa tahu. Diberi keistimewaan, ada kelebihan. Orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya miskin, pas-pasan, dia bisa tahu. Dia diberi kemampuan oleh Allah. Dia bisa melihat mana orang-orang yang baik, yang ikhlas. Kadang-kadang orang baik ini kalau kepada orang yang kaya, orang yang sudah mampu, orang yang sudah ada uang, dibaiki, dikirimi. Orang yang miskin tidak dihiraukan kadang. Ini jangan sampai. Jangan sampai. Kita harus baik karena Allah. Kepada siapapun kita berusaha harus baik. Orang miskin, orang kaya, kita harus berusaha membantu. Kita harus berusaha di jalan Allah. Kita harus bersangka baik kepada Allah. Setiap pemberian Allah ini ada hikmahnya. Orang yang diberi hidup miskin, setelah itu misalnya dia diberi kaya seminggu lagi atau sebulan lagi atau setahun lagi, dia sudah punya ilmunya. Dia sudah tahu. Oh, orang miskin itu kesian, berat, perlu dibantu, perlu disayangi, perlu dikasihi. Bisa tahu. Jadi ada hikmahnya. Pemberian Allah ini ada hikmahnya. Kadang orang diberi hidup pas-pasan, itu ada hikmahnya. Mungkin dia seminggu lagi mau dijadikan orang kaya raya. Orang yang diberi hidup pas-pasan, mungkin dia mau dijadikan orang kaya raya 1 tahun lagi. Kita tidak tahu. Karena yang punya kekayaan yang sebenarnya hanya Allah. Jadi dia diberi ilmunya dulu oleh Allah, supaya dia perhatian nanti kepada orang-orang miskin di waktu dia kaya. Ini penting. Kita harus memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Kadang-kadang dia pinjam utang, pinjam uang buat makan, buat beli susu dan lain-lain keperluan-keperluan ini. Kalau kita ada, perhatikan ini. Ini kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia seminggu lagi tidak membutuhkan pertolongan kita. Mungkin dia seminggu lagi sudah kaya. Kita tidak tahu. Kita jangan sombong, jangan meremehkan orang. Jadi ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan betul-betul untuk kita selalu berbuat baik, selalu bertakwa kepada Allah. Jangan kita menyepelekan orang-orang yang tidak mampu. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Usahakan di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.